Tapi belum sempat si Hilma itu nanya si Naya ini kenapa, tiba-tiba si cewek-cewek yang lagi masak ini semua dikejutkan dengan guncangan hebat dari tenda makanan. Ngapa tuh gerak-gerak tenda tuh, Nat? Apa tuh? Nah, waktu mereka heboh kayak gitu, tiba-tiba tenda tuh diam. Tenda makanan tuh bergerak tuh loh. Karena penasaran, beberapa orang pun langsung lah tuh buru-buru ngedekat ke tenda itu kan. Dan pas nyampe ke tenda makanan itu, mereka kembali dibuat kaget lagi karena tenda tuh udah robek, Nat. Udah robek dan semua makanan tuh udah berserakan di tenda tuh. Apa nih? Siapa nih yang rusak? Siapa yang ngegoyang-goyangin tenda tuh juga? Coba cek tenda yang lain rusak juga nggak? Nah, rupanya yang rusak tuh cuma tenda makanan itu aja, Wak. Ngapa ya? Dan kami semua yang ngelihat itu, Nadia, waktu itu tuh begoncang sampai dia diam lagi. Kami nggak ada nengok orang atau makhluk atau siapapun atau hewan lah yang keluar dari si tenda itu, tiba-tiba goyang habis itu diam. Waktu dibuka, udah berantakan. Cepet kejadiannya tuh. Nah, waktu itu lagi pada heran gini, Rangga muncul. Kan salah satu ketua kelompok kan muncul. Dia udah weh, tenang aja, ini mungkin udah, kalian nggak usah mikir macam-macam lah pokoknya. Mungkin tendanya habis diserang babi hutan. Cuman babinya udah sempat kabur duluan. Nah, perkataan si Rangga itu balik lagi diragukan sama cewek-cewek yang lihat. Karena memang Nadia sejak pertama kali kami nengok sana, kami tuh kami nggak ada dengar suara babi. Terus yang kedua, waktu itu beguncang sampai dia berhenti, kami nggak ada nengok babi keluar dari itu tenda. Jadi kok bisa ada babi di situ, kami nggak ngeh. Orang jaraknya juga nggak begitu jauh kok. Tapi udah, karena nggak mau ambil pusing sama hal itu, mereka masih juga mau coba positive thinking kan. Mereka pun mengiyakan perkataan Rangga tanpa berpikir macam-macam. Padahal yang nengok bukan aku aja, Nadia, banyak yang nengok, si cewek-cewek itu juga nengok. Nah, setelah kejadian itu, malam harinya, ini masih di hari yang sama nih, Wak ya, si Hilma lagi-lagi ngeliat. Tadi ada yang nggak biasa dari kawannya si Naya itu kan. Hilma nih lihat Naya nih bukan yang gelisah lagi, dia udah pucat mukanya. Sudah udah kayak, pokoknya makin gelisah lah. Dan kali ini si Naya terlihat lagi komat kamit mulutnya, macam lagi baca doa. Dan yang ngeh bukan cuma si Hilma aja, Wak, tapi ada juga beberapa kawan cewek lainnya ngeh juga si Naya kayak gitu. Akhirnya datangnya lah sama mereka. Naya, kok kenapa? Apa gelisah kayak gitu? Katanya. Iya nih. Ngapa? Perasaan aku nggak enak. Iya nggak enak, kenapa? Apa nih? Tapi jangan marah dulu ya. Apa? Tadi siang Ajis, pacarnya si Ajis naik ke Gunung Baru sendirian, Wak. Tapi sekarang dia belum datang. Nah, by the way, Wak, Gunung Barunya adalah anak Gunung Rinjani, kata Wawa, yang waktu itu juga baru dibuka untuk pendakian. Dengar itu panik mereka. Astagfirullahaladzim, dia pergi sendirian. Kenapa nggak kau larang dia, Naya? Kalau dia kenapa-napa gimana? Orangnya juga, iya mana si Ajis? Baru mungkin karena keramaian waktu itu mereka kan, Wak. Nggak ngeh nih kalau Ajis nggak ada di situ. Iya, maaf, aku udah ngelarang sampai berantem pun kami, tapi dia tetap nekat. Nah, nggak lama Indah, si pemandu kelompok 1, langsung lah kan dia tahu tuh info ini. So lapor lah ke kawan-kawan lain, termasuk kawan-kawan cowok. Ajis pergi sendirian ke Gunung Baru, katanya. Kesal lah orang-orang ini, Wak. Sama kayak Indah sama kawan-kawan yang cewek yang lain, mereka juga nyalahin